Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 dari angkatan 23 kelompok 4 yaitu Sukmayeti. Pada kali ini akan membahas mengenai tugas yang diberikan oleh pengampu kami yaitu tentang nasionalisme. Baiklah, pada saat sekarang ini, seperti yang kita ketahui bahwa nasionalisme itu adalah rasa cinta seorang warga negara terhadap negaranya, terhadap tanah airnya, dan terhadap bangsanya sendiri, serta menghargai nilai-nilai yang ada di dalam bangsanya itu. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh pengampu kami, yaitu Dr. Rendes Tarmizi, yang pertama yaitu jelaskan bagaimana seorang ASN selaku penyelenggara pemerintah yang memiliki nilai-nilai dalam dirinya, nilai-nilai nasionalisme dalam dirinya, dan seperti apa idealnya. Jadi menurut kami, seorang ASN yang memiliki nilai-nilai nasionalisme di dalam dirinya itu dapat kita lihat dari beberapa hal perilakunya dalam kehidupan sehari-hari ketika dia melaksanakan tugas sebagai seorang ASN. Yaitu yang pertama, yaitu dia harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Artinya di sini bahwa dia harus memiliki rasa persatuan bahwa dia ini adalah sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dia harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan tersebut. Yang kedua yaitu bangga. Rasa bangga yang ada di dalam dirinya bahwa dia merupakan bagian dari negara Indonesia itu sendiri. Atau kalau kita bawakan ke instansi kita, yang pertama tadi, persatuan dan kesatuan berarti dia harus menjunjung tinggi rasa persatuan di dalam kelompoknya atau di dalam institusinya atau di sekolah tempat dia mengajar. Kemudian rasa bangga pada dirinya bahwa dia merupakan bagian dari sekolah tersebut, sehingga dia harus merasa bangga tanpa ada rasa malu yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga itu adanya rasa tenggang rasa. Artinya ketika dia berada di institusi tersebut atau di lembaga atau di sekolah tersebut, dia haruslah memiliki rasa tenggang rasa, baik antara dia dengan sesama guru, antara dia dengan sesama warga sekolah yang lainnya, dengan siswa dan karyawan-karyawan sekolah, maka dia harus memiliki rasa tenggang rasa yang tinggi. Kemudian adanya rela berkorban. Seorang ASN yang memiliki nilai nasionalisme yang tinggi, mereka haruslah memiliki sikap rela berkorban. Artinya dia mau merelakan waktu-waktu pribadinya untuk menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diselesaikannya walaupun itu di luar jam kerjanya. Kemudian yang selanjutnya itu adanya persamaan derajat. Ketika seorang ASN itu memiliki rasa nasionalisme berarti dia harus mampu merasakan bahwa dia itu sama dengan orang lain. Tidak ada perbedaan antara dia walaupun dia sebagai seorang ASN dengan orang-orang biasa atau dengan guru-guru honorer. Jadi, rasa kemanusiaan yang ada di dalam dirinya itu merasakan bahwa dia itu memiliki persamaan derajat dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu rela membela kebenaran. Membela kebenaran di sini artinya dia mampu menegakkan kebenaran ketika dia berada di dalam lingkungannya, di dalam sekolah jika ada sesuatu hal yang memang tidak seharusnya terjadi di sekolah tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pengamatan saudara terhadap kondisi yang ada tentang sosok ASN di lingkungan saudara bekerja dan nilai-nilai nasionalisme yang dimiliki oleh ASN tersebut. Kalau menurut saya, selama saya mengajar di SDN 21 Pasir Tinggi, itu para ASN-nya menurut saya sudah memiliki rasa-rasa nasionalisme yang cukup tinggi, walaupun ada beberapa hal yang memang kurang rasa nasionalismenya, yaitu yang terlebih pada poin rela berkorban. Dalam hal ini, dalam rela berkorban, terkadang para ASN tersebut tidak mau memberikan waktu lebih untuk berada lebih lama di sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memang mendesak. Mereka tidak mau mengorbankan waktunya dan memilih untuk pulang dan meninggalkan tugas-tugas yang seharusnya dapat dikerjakan. Itu salah satu kurangnya nasionalisme yang ada di lokasi tersebut. Yang selanjutnya kemudian kenapa hal itu terjadi? Yang pertanyaan ketiga, kenapa menurut kita hal itu dapat terjadi? Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena saya rasa kurangnya
kurangnya untuk berkontribusi lebih untuk memajukan lembaga atau institusi. Kurangnya rasa tanggung jawabnya terhadap pekerjaan yang dikerjakannya. Walaupun pekerjaan itu mendesak, tetapi dia lebih memilih pulang lebih cepat dibandingkan orang-orang lain yang masih bekerja. Kemudian pertanyaan nomor 4, berikan gagasan penyelesaian dari kondisi ideal dan kondisi saat ini yang terjadi. Bagaimana penyelesaiannya terhadap orang yang tidak rela berkorban tadi? Jika ada ASN yang tidak mau mengorbankan waktunya. Menurut saya, dalam hal ini, seorang ASN harus melihat kembali bagaimana tugas utama ASN itu, tanggung jawab ASN itu yang pertama dia adalah sebagai pelayan publik, dan yang kedua dia adalah sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan publik, dan yang ketiga dia adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi ketika dia sebagai pelayan publik seharusnya mereka menyadari. Jadi maksudnya dia harus menyadari kembali kepada dirinya sendiri bahwa dia itu adalah sebagai seorang pelayan publik yang artinya harus rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk kemajuan suatu lembaga, untuk kemajuan suatu institusi, atau untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan di sini bahwa itu dikembalikan kepada dirinya sendiri, menyadarkan kepada dirinya sendiri bahwa memang itu adalah tanggung jawabnya ketika dia memilih pekerjaan sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu coba jelaskan penerapan atau pengamalan nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang ada di dalam sila dan dalam sila di lingkungan tempat bekerja atau di lingkungan tempat tinggal. Seperti yang kita ketahui, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, hal-hal yang dapat kita lihat adalah yang pertama religius, yang kedua toleran, yang ketiga etos kerja yang baik, yang keempat transparan, yang kelima amanah, yang keenam jujur, dan yang ketujuh bertanggung jawab. Nah, di sini kalau saya perhatikan terkait dengan lingkungan pekerjaan tempat saya mengajar, maka hal ini merupakan sudah diterapkan dengan baik. Karena di sekolah kami itu merupakan daerah yang banyak di antara warga sekolahnya itu adalah warga non-muslim, dan kami pun sudah menerapkan bagaimana memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama, terhadap perbedaan kepercayaan di dalam lingkungan tersebut, dan bagaimana seseorang itu harus amanah dalam bekerja, jujur, dan serta bertanggung jawab. Nah, dan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang pertama adalah humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghormati, dan tidak diskriminatif. Nah, dalam hal ini mengenai humanis berarti mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang sama, tanpa membedakan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, orang yang berpangkat tinggi dengan orang yang hanya buruh bawahan, tetapi harus memiliki rasa persamaan derajat yang tinggi dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dan menurut saya dalam hal ini pun di lingkungan saya sudah cukup baik bagaimana orang saling tolong-menolong, saling tidak melakukan tindakan diskriminatif. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu tentang cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban dan gotong royong. Nah, dalam poin ini yang menjadi kekurangan bagi kami yaitu adalah tentang rela berkorban. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa masih ada di antara para ASN tersebut yang tidak mau meluangkan tenaga lebih ketika dilakukan kerja secara bersama-sama atau ketika gotong royong, ada di antara mereka yang lebih memilih untuk tidak hadir ke sekolah daripada mengikuti kegiatan gotong royong. Nah, selanjutnya sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dalam hal ini poin-poin yang terdapat di dalam sila yang keempat yaitu tentang poin musyawarah, kekeluargaan, menghargai pendapat, dan juga bijaksana. Di dalam hal ini, jika kita bawakan ke lingkungan sekolah, maka menurut saya hal ini sudah cukup diterapkan karena ketika terjadi suatu persoalan, jalan penyelesaiannya itu adalah dengan musyawarah. Makanya diadakan rapat sekali 1 bulan
untuk memusyawarahkan hal-hal apa saja yang paling penting yang harus diutamakan dalam proses pendidikan atau apa kejadian-kejadian yang harus dievaluasi. Dan juga saling menghargai pendapat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Artinya, mengambil keputusan itu adalah untuk kebaikan, kebaikan bersama dan tidak untuk kepentingan pribadi saja. Dan sila yang kelima yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kelima yaitu tentang adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, dan sederhana. Maka dalam hal ini, bagi seorang yang memiliki rasa nasionalisme Pancasila, dia haruslah orang yang adil, artinya tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap satu kelompok dan kelompok yang lainnya, menganggap sama orang lain dan tidak serakah atau tidak mementingkan kepentingannya sendiri, dan juga bekerja keras. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana pengamatan Bapak Ibu tentang penerapan nilai Pancasila tersebut, terutama di lingkungan Bapak bekerja, di lingkungan kita bekerja? Nah, di sini menurut saya, berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu tentang pengamatan di lingkungan kerja, masih ada beberapa hal yang tidak terlaksana dengan baik. Walaupun sebagian besar sudah terlaksana dengan cukup baik, namun ada beberapa hal yang masih mengalami kekurangan, terutama di bagian rela berkorban tadi. Sebenarnya, sekolah kami itu terletak di daerah pelosok, sehingga lokasi sekolah tersebut cukup sulit dijangkau untuk waktu-waktu tertentu. Artinya ketika ada hujan, ketika terjadi perbaikan jalan itu sangat sulit untuk dilalui karena 1 jam dari jalan lintas menuju ke sekolah itu jalan yang dilalui adalah tidak jalan beraspal, artinya cuma jalan-jalan yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Sehingga untuk kegiatan rela berkorban, terkadang para guru itu tidak mau mengambil waktu terlalu lama berada di sekolah karena jika dia terlalu lama berada di sekolah, nanti pulang menuju rumahnya itu akan kesulitan karena jalan yang memang cukup parah, sehingganya rasa rela berkorban itu lama-kelamaan sudah mulai habis, sehingga jika memang waktunya sudah pulang, maka mereka langsung pulang tanpa melihat apakah pekerjaannya itu sudah selesai dengan baik atau belum, sehingga akhirnya juga berpengaruh kepada kebijaksanaan mereka dalam mengambil suatu keputusan. Nah, menurut saya itulah kenapa hal tersebut bisa terjadi sesuai dengan pertanyaan yang ketujuh, karena memang kondisi sekolah yang jalannya cukup buruk dan di sana tidak ada listrik, sehingga ketika mereka bekerja, mereka terkadang memerlukan listrik, tetapi ternyata di sekolah tersebut tidak tersedia listrik. Sehingga ketika hal itu terjadi, mereka pun terkadang tidak mau membawa pekerjaannya pulang dan diselesaikan di rumah. Karena memang mereka berprinsip bahwa ketika di rumah, itu adalah waktu untuk keluarganya, tidak ada lagi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya, di luar pekerjaan pokok mereka. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.